Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua, khususnya buat adik-adik yang sudah lulus dari kelas 6 dan sekarang masuk di sekolah yang baru, di kelas yang baru, di kelas 7 ya adik-adik semua ya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh sama-sama memulai pembelajaran firman Tuhan kita di kelas yang baru. Dan setelah sekian lama kita nggak ketemu ya di sekolah minggu, kita bersyukur kakak percaya semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Pagi hari ini Tuhan bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang sudah naik ke kelas 7 Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Roh-Mu yang kudus hadir di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Beri kami hikmat, beri kami pengertian akan apa yang Engkau sampaikan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang satu kebenaran firman Tuhan, di mana kata beri tema pagi hari ini adalah hidupmu berharga. Kakak percaya bahwa Tuhan menciptakan kita itu unik, Tuhan menciptakan kita ini luar biasa. Nah, mungkin hari-hari ini ada adik-adik yang sudah dapat sekolahan dan sekolahannya itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Jangan lupa bersyukur buat apa yang sudah Tuhan berikan. Tapi jangan juga kecewa buat adik-adik yang mungkin sekolah yang dimasukinya atau sekolah yang didapatkannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Tetap percaya Tuhan Yesus punya rencana yang terbaik. Kita akan bahas lebih dalam lagi tentang tema kita pagi hari ini, yaitu hidupmu berharga bagi Tuhan. Mari sama-sama kita buka firman Tuhannya pagi hari ini. Dibuka Alkitabnya di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai 14. Sudah ketemu? Sama-sama kita baca firman Tuhan pagi hari ini. 3, 2, 1. Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Poin yang pertama pagi hari ini, kita belajar bahwa Tuhan Yesus menciptakan kita unik dan istimewa. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus menciptakan aku unik dan istimewa. Tidak ada yang sama dengan kita di dunia ini adik-adik ya. Sekalipun seringkali kita melihat ada anak kembar 2, bahkan kakak punya teman anaknya itu kembar 3, tapi semuanya itu seolah-olah mirip, tapi sebenarnya mereka itu tidak sama persis, pasti ada perbedaannya. Dan itulah hebatnya Tuhan kita, bahwa Tuhan itu membentuk kita istimewa dan unik. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa Tuhan menenun hidup kita di dalam tangannya, ya, dikatakan di ayat 13 yang B tadi dikatakan bahwa menenun aku dalam kandungan ibuku dengan tangan Tuhan sendiri. Tuhan menciptakan kita adik-adik. Betapa luar biasanya hidup kita. Setiap hal dalam hidup kita itu adalah karya Tuhan yang luar biasa, ya. Tuhan menenun aku di dalam kandungan ibuku. Ingat sekali lagi bahwa hidupmu dan hidup kakak itu unik dan istimewa karena tangan Tuhan sendiri yang membentuk setiap kita. Nah, mungkin ketika kita melihat diri kita ya saat ini ya, terus lihat loh kok kulitku hitam,
terus mungkin ada yang rambutnya keriting, mungkin ada yang pipinya gendut gitu kan. Waktu kita ngaca, kok mukaku kayak gini ya gitu kan. Pernah nggak adik-adik berpikir bahwa kok aku nggak sama ya sama seperti teman si A atau si B gitu, yang kulitnya putih, mungkin rambutnya lurus, cantik gitu kan. Tapi itulah ya yang harus kita sadari sungguh, bahwa setiap pribadi kita itu diciptakan Tuhan itu luar biasa, dan ada kelebihan, ada sisi yang baik yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Jadi jangan pernah berkecil hati ketika kita melihat diri kita tidak sama dengan orang lain ya. Jangan ukur diri kita atau bandingkan diri kita dengan orang lain, karena sekali lagi kakak mau sampaikan bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kita. Tuhan menciptakan kita itu sangat spesial, sangat istimewa dan unik di hadapan Tuhan. Nah, poin yang kedua, kita mau sama-sama belajar bahwa Tuhan Yesus punya rancangan yang terbaik buat setiap hidup kita. Katakan amin. Amin ya. Tuhan punya rancangan yang terbaik buat hidup adik-adik, juga hidup kakak ya. Nah, kita buka ayatnya yuk di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Mungkin sudah ada yang hafal dengan firman Tuhan ini. Kita baca sama-sama. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan. Ini janji Tuhan buat hidup kita. Sebab aku, di sini firman Tuhan A-nya besar, berarti itu adalah Tuhan sendiri yang berfirman, aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita, anak-anak Tuhan. Ya, Tuhan sudah punya rancangan yang terbaik. Dikatakan bukan rancangan kecelakaan. Karena kita berharga, karena kita istimewa, Tuhan sudah menyediakan rancangan yang terbaik buat setiap kita. Puji nama Tuhan. Nah, kembali lagi, ketika mungkin di awal tadi Kak Lucy bilang bahwa ada adik-adik yang mungkin sekolahnya tidak masuk di sekolah favorit yang selama ini diinginkan. Ya, jangan berkecil hati. Percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik. Tuhan tempatkan kita di sekolah yang ada, yang sudah Tuhan sediakan, untuk kita boleh menjadi berkat, untuk kita boleh menjadi terang di tempat itu. Ya, pernah ada satu teman, atau lebih tepatnya adalah adik ya. Dia disekolahkan di sekolah yang sama sekali tidak pernah dipikirkan. Bahkan tempatnya juga jauh dari rumahnya. Kenapa saya ditempatkan di sini ya? Mungkin dia berpikir seperti itu. Tapi ketika dia memilih untuk bersyukur, memilih untuk percaya bahwa Tuhan punya rancangan, justru di sekolah itu dia boleh menjadi anak yang berprestasi, bahkan boleh membawa harum nama kota, bahkan nama provinsinya. Dia boleh menjadi berkat melalui sekolah di mana dia ditempatkan oleh Tuhan. Jadi ketika kita percaya dan hidup dalam rancangannya Tuhan, dalam firman-Nya Tuhan, Tuhan pasti memberikan, menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita. Sekarang, apa cita-cita adik-adik? Apa keinginan adik-adik saat ini? Ya, mari serahkan sama Tuhan. Ini masih mulai ajaran baru. Adalah saat yang tepat kita untuk memulai meletakkan semua cita-cita kita kepada Tuhan, kerinduan kita, keinginan kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik. Percaya, dan kita mengingat ada satu tokoh dalam firman Tuhan, yaitu Yusuf. Kita buka yuk ayatnya di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-19 dan 20. Kita buka. Masih ingat kisah tentang Yusuf ini ya, di mana Tuhan mengangkat dia menjadi orang yang ternama di wilayahnya. Dan saat itu datang saudara-saudara Yusuf ya. Yusuf sudah tahu bahwa itu adalah saudaranya, tapi saudaranya belum tahu adik-adik. Nah, di mana dia punya kekuasaan saat itu? Kita baca sama-sama yuk.
Kejadian 50 ayat 19 dan 20. Kita baca bersama. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, kepada saudara-saudaranya, "Jangan takut, sebab aku inikah mengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Nah, di sini kita bisa belajar bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik buat Yusuf. Ya, dikatakan mereka mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Tuhan punya rancangan yang terbaik buat kita. Ada firman Tuhan juga dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang mengasihi Tuhan. Jadi, dimanapun adik-adik ditempatkan, sekolah apapun yang sudah Tuhan sediakan, ucapkan syukur dan punyai tekad bahwa di sekolah itu kita akan jadi berkat. Puji nama Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam poin kita yang ketiga tentang hidupmu berharga, yaitu bahwa Tuhan Yesus menebus setiap dosa dan juga pelanggaran kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bahwa kita tahu bersama dan kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib buat setiap kita. Karena hidup kita berharga, Tuhan rela untuk menyerahkan nyawanya ganti kita, menebus setiap dosa dan juga pelanggaran kita. Betapa berharganya hidup kita, adik-adik ya, buat Tuhan ya. Nah, kita buka yuk di dalam Yesaya 43 ayat yang pertama. Yesaya 43 ayat yang pertama, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Betapa berharganya kita, bahkan Tuhan katakan bahwa kita ini kepunyaannya Tuhan. Ya, sesungguhnya kita ini punya Tuhan yang Tuhan titipkan kepada orang tua kita. Kita ini kepunyaannya Tuhan. Nah, adik-adik, hari-hari ini kita sering melihat ya, banyak sekali yang bersepeda gitu. Banyak sekali anak-anak, bahkan orang tua juga, mereka semuanya suka olahraga bersepeda ini. Nah, sebagai contoh seperti ini, adik-adik menginginkan sepeda, sementara adik-adik punya tabungan. Tabungannya itu seharga dengan sepeda yang adik-adik inginkan. Nah, untuk mendapatkan sepeda itu, adik-adik rela memberikan semua tabungannya untuk sepeda yang adik-adik inginkan. Nah, betapa berharganya sepeda itu buat adik-adik ya, sehingga adik-adik rela menyerahkan semua tabungannya untuk mendapatkan satu buah sepeda yang adik-adik inginkan. Nah, demikianlah juga hidup kita itu sangat berharga buat Tuhan. Sampai Tuhan rela menyerahkan seluruh hidupnya, bahkan rela mati di atas kayu salib untuk menebus seluruh dosa kita. Dan dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa kita ini kepunyaannya Tuhan. Kita sudah ditebus, sudah lunas dibayar di atas kayu salib. Untuk itu, mari sama-sama kita sadari sungguh bahwa hidup kita ini sungguh berharga buat Tuhan. Selanjutnya kita buka yuk di dalam firman Tuhan lagi, dalam Yesaya yang pertama, Yesaya 1 ayat yang ke-18. Nah, di sini ada firman Tuhan yang luar biasa sekali. Yang sudah ketemu, katakan amin. Ya, kita baca sama-sama. Yesaya 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti girmisi, akan menjadi putih seperti salju.
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi ya, akan menjadi putih seperti salju, karena darah Yesus sudah menebus setiap kita. Betapa berharganya kita buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pagi hari ini ada satu ilustrasi. Di tangan kakak ini ada satu gelas berisi air. Ini mengisahkan atau mengumpamakan adalah hidup kita yang dipenuhi dengan dosa. Setiap hari kita melakukan dosa benar. Ada yang tidak pernah berdosa, bahkan pagi hari ini pun mungkin pagi-pagi kita sudah melakukan dosa. Kita marah-marah sama mama mungkin kan, ada dosa dalam hidup kita. Nah, kita perlu Tuhan, adik-adik kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Kudus untuk membasuh dosa kita, untuk menghapuskan setiap dosa dan pelanggaran kita. Undang Roh Kudus, undang Tuhan masuk dalam hidup kita. Dan kita undang Tuhan masuk dalam hidup kita. Kita minta Tuhan penuhi Tuhan hidup kita. Penuhi Tuhan dengan hidup kita dengan kuasa darah Yesus. Dan ketika kita mengundang Tuhan masuk dalam hidup kita, maka dosa kita dihapuskan oleh Tuhan. Dosa kita disucikan, dosa kita diampuni oleh Tuhan. Di firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Tuhan yang menjadikan ya, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Ya, seperti air ini yang tadinya ada dosa di dalamnya, tapi ketika Tuhan kita undang masuk dalam hidup kita, Tuhan membasuh seluruh kehidupan kita, dosa kita. Terus ada pertanyaan seperti ini. Terus Kak, kan dosa kita sudah diampuni, berarti boleh dong kita berbuat dosa lagi. Nah, adik-adik, ini pertanyaan yang seharusnya ya kita sebagai anak-anak Tuhan itu sadar bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Jadi kita harus setiap hari itu bertobat di hadapan Tuhan. Kita minta ampun setiap hari di hadapan Tuhan. Bahwa keselamatan itu adalah anugerah, tetapi kita tidak boleh menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Puji nama Tuhan. Itu tadi 3 poin. Yang pertama adalah Tuhan Yesus menjadikan hidup kita itu unik dan istimewa. Yang kedua, Tuhan punya rancangan yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, Tuhan menebus setiap dosa dan pelanggaran kita karena kita berharga di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita baca ayatnya lagi yuk di dalam Matius 10 ayat 30 dan 31. Matius 10 ayat yang ke-30 dan 31. Demikian firman Tuhan buat kita semua. Baca baik-baik firman Tuhan ini ya adik-adik ya. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Adik-adik, burung pipit itu sangat kecil ya, imut-imut kalau kita lihat ya. Tapi Tuhan katakan hidupmu itu lebih berharga daripada burung pipit. Ada pujian yang mengatakan gini, burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih setiap kita, betapa berharganya hidup kita buat Tuhan ya. Kita lebih berharga, dikatakan lebih berharga daripada banyak burung pipit. Mari kita bersyukur adik-adik karena hidup kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita sudah belajar firman Tuhan, betapa berharganya hidup kita di hadapan Tuhan. Karena kita sudah tahu bahwa hidup kita berharga, mari sama-sama sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan, manfaatkan waktu yang ada. Hari-hari ini kalau Tuhan masih izinkan kita untuk belajar di rumah nantinya, manfaatkan waktu adik-adik sebaik-baik mungkin ya.
hidup kita ini berharga buat Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Jangan kelamaan main game online, jangan kelamaan nonton TV, atau mungkin buka-buka YouTube yang nonton-nonton yang gak seharusnya kita tonton. Stop, hentikan, dan mulai atur waktu. Hari ini aku mau ngapain ya? Lakukan sesuatu yang berguna buat Tuhan. Mungkin kita bisa melihat atau memanfaatkan teknologi yang ada untuk belajar, untuk membuka wawasan kita ya. Isi masa muda, isi masa remaja adik-adik dengan firman Tuhan ya. Mulai disiplinkan diri kita, mulai bikin jadwal adik-adik, mulai latih diri kita untuk belajar firman Tuhan, karena banyak sekali janji Tuhan yang luar biasa di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Mulai punya schedule ya, jadwal hari ini aku mau baca firman Tuhan ini. Mungkin gak bisa banyak pasal, tapi mulai dari hal yang kecil. Mulai dari hal kecil kita biasakan belajar baca firman Tuhan setiap hari. Juga berdoa, juga belajar untuk berdoa buat lingkungan sekitar kita, berdoa buat bangsa kita, berdoa buat pemerintahan yang ada, berdoa buat keluarga kita. Mungkin dibilang, aku anak paling kecil kak di rumah. Gak masalah adik-adik. Tuhan gak melihat berapa umurmu, Tuhan gak melihat apa istilahnya statusmu di keluarga, anak paling kecil kah, anak paling besar kah, tapi Tuhan lihat hati adik-adik yang mau berdoa di hadapan Tuhan. Selanjutnya, karena hidup kita berharga di hadapan Tuhan, mari sama-sama kita jaga pergaulan kita. Mungkin nantinya akan banyak teman-teman baru di sekolahan yang baru, dan firman Tuhan katakan bahwa pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan demikian. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, jaga pergaulan adik-adik. Jangan sampai adik-adik berteman dengan anak-anak yang justru menjerumuskan kita dalam hal-hal yang tidak baik. Boleh berteman dengan banyak-banyak teman, kita perlu berteman dengan banyak orang, tetapi kita harus bijak, kita harus bisa memilih dan memilah dengan siapa kita akan bergaul. Puji nama Tuhan, hidupmu berharga di hadapan Tuhan, hidup kakak juga berharga di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari manfaatkan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita boleh melayani Tuhan. Biarlah apapun yang kita lakukan dalam sekolah kita, di rumah kita mau katakan bahwa inilah pujian kami Tuhan, inilah penyembahan kami Tuhan. Kita bisa memberikan semua yang terbaik buat Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan katakan, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mari berikan hidup kita kepada Tuhan lebih lagi. Kita mau sama-sama berdoa, kita mau sama-sama angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita akhiri firman Tuhan kita pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita sama-sama pelajari boleh tertanam kuat dalam hati kita, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita mau sama-sama katakan, hidupku adalah penyembahan, karena Tuhan jadikan kita berharga di hadapan Tuhan. Mari sama-sama adik-adik di rumah, kita sama-sama puji Tuhan, kita sama-sama sembah Tuhan. Haleluya. Katakan ku tahu hidupku berharga, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku bersembah.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang berjanji, Engkau Tuhan yang punya rancangan yang terbaik buat kami. Engkau yang jadikan kami berharga, Engkau yang jadikan kami istimewa. Berdoa Tuhan pagi hari ini buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, di tempat dimana mereka mengikuti ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau hadir, Engkau ambil alih seluruh hidup mereka Tuhan. Engkau yang ambil alih seluruh masa depan mereka Tuhan. Ajar kami, ajar setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk boleh mengandalkan dan berharap hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ajar kami mempergunakan hari-hari kami sedemikian dengan bijaksana, sehingga apa yang kami punya boleh kami pergunakan untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Untuk bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Segala roh kecelakaan, roh maut, sakit penyakit tidak akan pernah bisa menghampiri kami, karena Engkau Tuhan yang menjadi perlindungan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.